Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Semoga semuanya masih sehat-sehat aja ya. Dan jangan lupa bahagia selalu. Pada pertemuan ini, kita bakalan bahas cash flow. Cash flow itu maksudnya adalah aliran biaya. Aliran biaya apa sih? Jadi, pada materi ini kita akan bahas bagaimana sistematika aliran biaya dari mulai proses persiapan produksi hingga laporan keuangan selesai. Oke, kita langsung lanjut ke soalnya aja ya. PT Jujur Abadi adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi susu kental manis. Dalam menghitung persediaannya, perusahaan menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual dalam pencatatannya. Berikut ini adalah data persediaan perusahaan pada 1 Agustus 2020. Persediaan bahan baku langsung sebanyak 40 unit dengan harga satuannya yakni Rp2.500. Persediaan barang dalam proses dengan nilai keseluruhannya yakni Rp150.000. Persediaan barang jadi sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar Rp10.000. Dan bahan penolong dengan harga keseluruhannya yakni sebanyak Rp30.000. Selama bulan Agustus 2020 telah terjadi transaksi-transaksi berikut. Yang pertama, dibeli bahan baku sebanyak 200 unit dengan harga satuan Rp4.000 secara kredit. Yang kedua, dibeli bahan penolong senilai Rp50.000 secara tunai. Yang ketiga, dipakai bahan baku sebanyak 165 unit. Kemudian yang keempat, dipakai bahan penolong senilai Rp30.000. Yang kelima, dihitung gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung sebesar Rp300.000 dan supervisor pabrik sebesar Rp120.000 dan kemudian nilai tersebut dibebankan ke produk. Yang keenam, dibayarkan gaji dan upah pada transaksi nomor 5. Yang ketujuh, dikeluarkan biaya overhead pabrik antara lain terdiri dari biaya utilitas pabrik sebesar Rp30.000, biaya pemeliharaan pabrik sebesar Rp40.000, biaya asuransi pabrik sebesar Rp50.000, dan biaya depresiasi pabrik sebesar Rp20.000. Yang kedelapan, pada awal periode, bagian akuntansi menganggarkan biaya overhead sebesar Rp300.000 dengan estimasi kapasitas normal selama 1.000 jam mesin. Informasi dari bagian produksi menyatakan bahwa pabrik telah bekerja selama 900 jam di bulan Agustus. Yang kesembilan, produk selesai ditransfer ke gudang barang jadi sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp11.000. Yang ke-10, perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebanyak 80 unit dengan harga satuan Rp15.000. Yang ke-11, dibayarkan beban pemasaran senilai Rp25.000. Yang ke-12, dibayarkan beban administrasi dan umum senilai Rp55.000. Nah, pertanyaannya, buatlah jurnal yang diperlukan, buatlah aliran biayanya, dan kemudian buatlah laporan harga pokok dan laporan laba ruginya. Oke, lanjut. Pembahasan. Maka pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menyiapkan buku itu 2 halaman. Halaman pertama khusus untuk menjurnal, kemudian halaman kedua itu untuk membuat aliran biaya. Nah, membuat aliran biaya itu kalian bikin dulu ini akun T yang harus berurutan kayak gini, posisinya harus kayak gini. Dimana angka-angkanya ini sama panah yang warna-warni ini belum kalian bikin, jadi emang akun T aja bikin dulu, akun T, dimana yang pertama itu persediaan bahan baku langsung, keduanya yaitu persediaan barang dalam proses, ketiga persediaan barang jadi, kemudian keempat harga pokok penjualan. Nah, ini harus berurutan kayak gini. Kemudian di bawah dari persediaan barang dalam proses itu kalian bikin biaya gaji, akun biaya gaji. Angkanya jangan dibikin dulu, panahnya jangan dibikin dulu, jadi akun T-nya itu masih kosong isinya. Kemudian persediaan bahan penolong, kemudian biaya overhead. Persediaan bahan penolong ini
di bawah persediaan bahan baku langsung, kemudian biaya overhead di bawah biaya gaji. Nah, debit di biaya overhead ini sebenarnya kreditnya yang dibebankan. Jadi biaya overhead itu terdiri dari dua, biaya overhead yang sebenarnya sama biaya overhead yang dibebankan. Biaya overhead yang sebenarnya ini adalah biaya overhead yang benar-benar terjadi di tahun berjalan, sedangkan atau yang benar-benar kita keluarkan. Sedangkan biaya overhead yang dibebankan ini adalah biaya overhead yang kita anggarkan. Jadi sebelum masuk periode baru, untuk periode berikutnya itu kita bikin dulu anggaran biaya overhead. Kira-kira tahun berikutnya itu atau bulan berikutnya itu berapa sih biaya overhead yang akan kita keluarkan. Jadi ini pakai rumus kalau yang dibebankan. Kalau yang sebenarnya ini yang benar-benar kita keluarkan pada periode berjalan. Nah, kan ada yang kita bebankan tuh dan ternyata nanti sebenarnya berapa kita keluarkan. Nah, kita isi di sini kalau yang sebenarnya. Ini yang dibebankan yang pakai rumus. Oke? Jadi angka-angkanya dan panah warna-warni ini jangan kalian bikin dulu ya. Nah, kita masuk sekarang ke transaksinya, oke? Masuk ke transaksi pertama. Dibeli bahan baku sebanyak 200 unit at berarti harga satuannya itu 4.000 secara kredit. Nah, at ini maksudnya 1 unit dari bahan baku langsung ini harganya 4.000. Jadi total pembelian kita kan itu 200 kali 4.000 itu 800.000. Nah, kalau bahan baku dibeli berarti persediaan bahan baku langsung itu bertambah. Makanya di debit di sini persediaan bahan baku langsung. Kemudian karena kita belinya secara kredit, maka hutang dagang bertambah, letaknya di kredit sebesar 800.000. Nah, kemudian transaksi pertama ini kita masukkan ke arus biayanya. Nah, di sini. Nih, yang transaksi pertama nih 1 itu 800.000. Oke. Nah, terlebih dahulu tadi kan ini 100.000. Ini 150.000, ini 200.000. Ini adalah saldo awal. Jadi di soal itu diketahui saldo awal persediaan bahan baku langsung itu nilainya 100.000. Kita masukin ke arus biaya akun T masing-masingnya. Ini 150.000, ini 200.000. Nah, ini soalnya. Dari sini. Nih. Persediaan bahan baku langsung 40 kali 2.500 itu 100.000. Kemudian persediaan barang dalam proses itu nilainya 150.000. Kemudian persediaan barang jadi 20 kali 10.000 itu nilainya 200.000 ini. Kemudian itu aja. Udah, pertama kita masukin saldo awalnya masing-masingnya. Ini transaksi pertama tadi karena persediaan bahan baku langsungnya di debit, maka kita taruh posting ke sini 800.000 debit. Kita bikin angka 1. Kemudian hutang dagangnya nggak perlu diposting karena kita di aliran biaya cuma ada akun-akun yang disebutkan tadi aja. Kemudian transaksi yang nomor 2. Dibeli bahan penolong senilai 50.000 secara tunai. Kalau kita beli bahan penolong, berarti persediaan bahan penolong kita bertambah. Persediaan bertambah, letaknya di debit, berarti persediaan bahan penolong sebesar 50.000. Karena kita belinya secara tunai, maka kas kita berkurang di kredit sebesar 50.000. Kemudian kita posting lagi yang nomor 2. Nih. Posting persediaan bahan penolong nih. Kan debit tadi tuh, maka taruhnya di debit juga di sini 50.000. Udah, lanjut ke nomor 3. Akun kas kan nggak perlu diposting karena nggak ada akun kas di aliran biaya yang tadi. Jadi persediaan bahan penolong ada. Jadi persediaan bahan penolong aja yang diposting. Kemudian dipakai bahan baku sebanyak 165 unit. Nah, ini kan bahan baku langsung kan, bahan baku langsung dipakai 165 unit. Nah, itu
Di sini ada pernyataan bahwa dalam menghitung persediaannya, perusahaan menggunakan metode FIFO. Metode FIFO nih, dalam menghitung persediaannya berarti kita pakai metode FIFO di sini. Berarti di sini ketika kita menggunakan bahan baku langsung untuk proses produksi, karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang pertama kali yang harus kita habiskan itu adalah persediaan bahan baku awal nih, 1 Agustus 2020. Persediaan bahan baku awal kita itu masih ada 45 unit yang kita beli senilai 2.500. Makanya di sini di perhitungan kita kan pakai 165 unit nih. Kita habisin dulu yang nilai dari persediaan bahan baku langsung awal sebanyak 40 unit, dimana kita belinya 2.500, jadi 100.000. Kemudian kan udah habis nilai yang persediaan bahan baku awal, kita pakainya 165 unit. Berarti kita masih butuh persediaan lagi sebanyak 125 unit. 125 unit ini kita kalikan dengan 4.000. Kenapa 4.000? Karena kita pembelian pertama itu kita belinya 200 unit senilai 4.000. Jadi kita baru setelah persediaan bahan baku awal itu habis, baru kita pakai yang 200 unit ini. Dimana yang kita pakai ini itu cuma 125 unitnya dengan nilai 4.000, jadi 500.000 nilainya. Jadi nilai dari persediaan bahan baku yang 165 unit yang kita pakai ini itu nilainya adalah 600.000. 100.000 ditambah 500.000. Nah, ketika kita menggunakan bahan baku langsung, maka otomatis persediaan bahan baku langsung kita berkurang dong. Makanya di sini persediaan bahan baku langsung itu berkurang, letaknya di kredit sebesar 600.000. Nah, karena kita pakai untuk bikin produk, maka itu debitnya persediaan barang dalam proses. Jadi dengan kita menggunakan persediaan bahan baku langsung, itu akan menjadikan dia menjadi persediaan barang dalam proses. Jadi persediaan bahan baku langsung berkurang, persediaan barang dalam proses itu bertambah, nilainya 600.000. Ini di debit. Kemudian di postingannya berarti kita posting ya 600.000 tadi. Nah, ini kita pakai persediaan bahan baku 600.000. Kemudian kan ini di kredit, persediaan barang dalam proses itu di debit, ini 600.000-nya. Jadi di sini adalah perpindahannya. Kita bikin panah kayak gini. Nih panah warna biru. Jadi yang menyatakan bahwa persediaan bahan baku langsung ini itu akan berubah menjadi persediaan barang dalam proses, dioper ke persediaan barang dalam proses. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya yang keempat. Dipakai bahan penolong senilai 30.000. Nah, bahan penolong tadi yang udah kita beli itu dipakai, berarti berkurang dong. Makanya di sini persediaan bahan penolong itu dikredit karena dia berkurang sebesar 30.000. Kemudian debitnya apa? Nah, persediaan bahan penolong itu kan termasuk biaya overhead. Nah, jadi debitkan biaya overhead sesungguhnya. Jadi biaya overhead bertambah di debit, persediaan bahan penolong berkurang di kredit. Nah, karena itu adalah biaya yang benar-benar kita keluarkan pada tahun berjalan, makanya di sini ditulis sesungguhnya. Selain itu, saldo akun normal dari biaya overhead sesungguhnya emang di debit sebesar 30.000. Maka itu kalau kita posting itu jadinya kayak gini. Persediaan bahan penolong yang nomor 4 ini. Kita kreditkan persediaan bahan penolong, kemudian dia berubah jadi biaya overhead sebesar 30.000 nih. Jadi bahan penolong berubah jadi biaya overhead. Kita bikin panahnya, nih warna biru.
sama-sama 4, 30.000 debit. Kemudian nomor 5, dihitung gaji dan upah untuk tenaga kerja berikut. Tenaga kerja langsung sebesar 300.000, supervisor pabrik sebesar 120.000. Nah, ini beda. Kalau tenaga kerja langsung itu, nih, ini dulu, tunggu. Dihitung gaji dan upah untuk tenaga kerja berikut. Ini baru masih dihitung ya, dihitung, belum dibayarkan. Kalau dihitung berarti muncul biaya gaji dan upah sebesar 420.000, 300.000 tambah 120.000. Kemudian kreditnya utang gaji 420.000. Kenapa utang gaji? Karena kita belum bayarkan gajinya, masih kita hitung, makanya dia masih utang gaji. Utang gaji bertambah, biaya gaji dan upah bertambah. Ini debit, ini kredit. Kemudian dibebankan gaji dan upah ke produk. Jadi gaji dan upah ini yang di debit ini kita bebankan ke produk. Nah, makanya dia kalau kita bebankan itu sehingga biaya gaji dan upah yang semulanya di debit ini kemudian dikreditkan sebesar 420.000. Nah, pembebanannya gimana? Kalau untuk tenaga kerja langsung itu kita bebankan ke persediaan barang dalam proses. Jadi ketika kita mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung itu persediaan barang dalam proses bertambah sebanyak 300.000. Ini kan 300.000. Kemudian kalau untuk supervisor pabrik itu kan biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka itu pembebanannya adalah ke biaya overhead sesungguhnya. Biaya overhead sesungguhnya. Di debit sebesar 120.000. Jadi persediaan barang dalam proses itu buat tenaga kerja langsung, biaya overhead sesungguhnya itu buat tenaga kerja tidak langsung. Nah, pas dibebankan ini itu akan mempengaruhi ini akun T. Ini yang pertama kali tadi, ini yang A-nya, yang pas kita ngitung biaya gaji 420.000 kan di debit. Kemudian pas kita bebankan itu kan dia pindah ke kredit 420.000. Jadi saldo biaya gaji nanti 0. 420.000 nih. Kita pindah di mana 420.000 ini terdiri dari persediaan barang dalam proses, kita bikin panahnya kayak gini, 300.000. Kemudian yang 120.000-nya lagi untuk supervisor pabrik tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 120.000. Kita bikin panahnya kayak gini. Oke, ngerti? Sekarang kita lanjut ke di soal nomor 6, dibayarkan gaji dan upah kepada karyawan. Dibayarkan gaji dan upah kepada karyawan. Jadi tadi kan ini masih utang gaji kan, belum dibayarkan. Jadi yang utang tersebut kita bayar berarti utang gaji berkurang dong di debit. Nah, kemudian berarti kas juga berkurang sebesar 420.000. Kita bayarkan. Ingat, ini dibayarkan. Ini kata-katanya dibebankan, kemudian ini kata-katanya dihitung. Oke, yang transaksi nomor 6 itu kan nggak ada akun-akunnya di arus biaya, berarti nggak perlu kita posting. Kemudian transaksi yang ke-7, dikeluarkan biaya overhead pabrik antara lain dikeluarkan biaya overhead pabrik antara lain nih, biaya utilitas pabrik sebesar 30.000, biaya pemeliharaan pabrik itu 40.000, biaya asuransi pabrik 50.000 dan biaya depresiasi pabrik sebesar 20.000. Pas kita ngeluarkan biaya overhead pabrik ini berarti debit biaya overhead sesungguhnya. Berarti biaya overhead bertambah.
Kemudian kreditkan biaya-biaya ini, jadi beban apa, masukin satu-satu. Pas kita posting, tambahkan berarti biaya overhead sesungguhnya di sini nih nomor 7 140.000. Ini dia nomor 7 140.000 kita posting. Kemudian yang ke-8, pada awal periode bagian akuntansi menganggarkan biaya overhead 300.000 dengan estimasi kapasitas normal selama 1000 jam mesin. Informasi dari bagian produksi menyatakan bahwa pabrik telah bekerja selama 900 jam di bulan Agustus. Jadi pas awal periode bulan itu kita menganggarkan biaya overhead ini bakalan keluar senilai 300.000 nih, di mana mesin tersebut dapat bekerja selama 1000 jam mesin. Tahu-taunya pas akhir bulan Agustus ternyata mesin itu nggak digunakan sebesar 1000 jam, melainkan hanya 900 jam aja. Oleh sebab itu kita hitung berapa sih biaya overhead yang dibebankannya itu, yakni tarif OH sama dengan anggaran OH. Kita cari dulu tarifnya, tarif overheadnya, yakni anggaran overhead dibagi sama kapasitas yang dianggarkan. Anggaran overhead itu yakni yang ini 300.000 rupiahnya. Kapasitas yang dianggarkannya itu biasanya pakai kapasitas normal, itu sebesar 1000 jam mesin nih. Jadi 300.000 bagi 1000 jam mesin, jadi tarif OH-nya itu adalah 300 rupiah per jamnya. 300 rupiah per jam mesin. Terus kita hitung biaya overhead yang dibebankannya itu jadinya berapa? Tarif OH yang tadi, yang ini, dikali sama aktivitas yang sebenarnya yang ini, 900 jam. 300 dikali 900 berarti tarif OH yang dibebankan itu adalah sebesar 270.000. Maka jurnalnya itu kalau untuk OH yang dibebankan itu persediaan barang dalam proses bertambah 270.000, kemudian kreditkan biaya overhead yang dibebankan 270.000. Karena saldo normal dari overhead yang dibebankan ini emang dikredit. Coba dilihat. Nih, yang sebenarnya ini yang dibebankan, ini yang nomor 8, 270.000 yang tadi. Kemudian yang dibebankan ini, lihat panah yang hijau, 270.000. Nih, panah hijau itu ini 270.000 masuk ke persediaan barang dalam proses nih. Kita pindahkan yang hijau, kita bikin panahnya. Itu debitnya persediaan barang dalam proses. Oke, jadi maksudnya di sini yang dibebankan ke produk itu bukan yang menjadi harga pokok produksi, itu bukan nilai dari biaya overhead yang sesungguhnya kita keluarkan, melainkan yang kita bebankan, yakni yang kita anggarkan, yang kita cari pakai rumusnya. Jadi biaya overhead yang kita bebankan ke produk itu adalah biaya overhead yang dibebankan, bukan biaya overhead yang sebenarnya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita pakai biaya overhead yang sesungguhnya, tapi umumnya perusahaan menggunakan biaya overhead yang dibebankan. Jadi kalau kita nyusun laporan harga pokok produksi itu kan terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan kemudian biaya overhead. Nah, biaya overhead ini bisa biaya overhead yang dibebankan atau biaya overhead yang sebenarnya, tapi umumnya biasanya digunakan biaya overhead yang dibebankan. Dalam soal ini kita pakainya biaya overhead yang dibebankan yang akan dibebankan ke persediaan barang dalam proses atau ke produk. Kemudian transaksi nomor 9. Produk selesai ditransfer ke gudang barang jadi senilai 100 unit at 11.000. Berarti di sini produk selesai ditransfer ke gudang. Berarti itu
kita proses produksi kita udah selesai sehingga produk kita selesai. Kalau produk selesai, otomatis itu kan persediaan barang jadi kita bertambah. Persediaan barang jadi kita bertambah, berarti di debit nilai 100 kali 11.000, 1.100.000 di debit. Kemudian dikreditkan persediaan barang dalam proses. Karena sebelumnya kan itu dia persediaan barang dalam proses kan. Jadi sebelum dia jadi barang jadi, dia itu adalah persediaan barang dalam proses. Sehingga persediaan barang dalam proses itu berkurang nilainya sebesar 1.100.000. Nah ini dia. Nih, yang 9. Persediaan dalam proses yang ini, yang nilai yang ini diproses. Kemudian barangnya jadi, kita kreditkan 1.100.000, debitkan persediaan barang jadi itu 1.100.000 di sini. Makanya panah dia dioper menjadi persediaan barang jadi. Kemudian perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebanyak 80 unit senilai 15.000 per unitnya. Nih, berarti ini kita jualnya 15.000. Nah, di soal itu katanya nih, perusahaan menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual dalam pencatatan persediaannya. Berarti kalau misalnya kita jual produk, itu ada 2 pencatatan dong, ya kan? Ada 2 pencatatan. Yang pertama kita catat dulu harga pokok penjualannya. Yang kedua, baru kita catat itu penjualannya berapa. Nah, gimana sih caranya? Itu karena kita pakai FIFO tadi, pakai FIFO, berarti kita kalau menjual produk habiskan dulu persediaan barang jadi awal kan. Nah, persediaan barang jadi awal itu nilainya, harga pokoknya itu harga pokok dari persediaan barang jadi awal 1 Agustus ini itu ada 20 unit nilainya 10.000. Kita habiskan dulu yang itu karena kita pakai FIFO. Nah, jadi 20 unit dikali 10.000 nilainya 200.000. Nah, karena kita jualnya itu 80 unit, berarti kita butuh 60 unit lagi kan. Nah, di sini berarti 60 unit. Pas proses berjalan ini kan, berarti pas tahun ini tuh kita memproduksi atau menghasilkan barang jadi itu senilai 100 unit dengan harga pokoknya itu 11.000. Jadi kita pakai yang ini, kita pakai yang 11.000 lagi. Jadi 60 kali 11.000 dapatnya 660.000. Berarti harga pokok dari 80 unit barang itu adalah 860.000. Berarti harga pokok penjualan di debit 860.000. Kreditkan persediaan barang jadi 860.000. Karena kita jual kan, berarti persediaan barang jadinya berkurang. Sedangkan harga pokok penjualannya bertambah. Kemudian pencatatan kedua, pencatatan penjualannya. Nah, kita jual kan 15.000 satu unitnya. Berarti 80 kali 15.000 itu dapatnya 1.200.000. Berarti karena dia secara kredit, debit piutang dagang, kreditkan penjualan sebesar 1.200.000. Oke. Nih, kalau di ledgernya, nih kreditkan persediaan barang jadi, kemudian dia jadi harga pokok penjualan di debit, bikin panah kayak gini. Oke. Nah, kemudian dibayarkan beban pemasaran senilai 25.000. Berarti beban pemasaran bertambah di debit 25.000, kas berkurang di kredit 25.000. Akun-akun ini kan nggak ada di aliran biaya, berarti nggak perlu diposting. Kemudian
Yang 12 dibayarkan beban administrasi dan umum senilai 55.000, berarti debit beban administrasi dan umum sebesar 55.000, kreditkan kas sebesar 55.000. Ini kan juga nggak ada di arus biaya atau aliran biaya, jadi kita nggak perlu posting juga. Kemudian kita harus bikin nih jurnal penutupnya. Jurnal penutup itu ini kita sediakan hanya untuk untuk nilai dari overhead aja. Nilai dari overhead aja. Menutup overhead applied dan mencatat selisihnya. Overhead applied ini itu adalah overhead yang dibebankan. Kan menutup biaya overhead yang dibebankan dan mencatat selisihnya. Nah, biaya overhead ini kan saldo normalnya kan di kredit kan. Ketika dia ditutup maka letakkan di debit. Kemudian overhead sebenarnya itu kan letak saldo normalnya kan di debit, maka taruh dia di kredit. Ketika ditutup dia di kredit. Kemudian ini kan 270.000 itu dapatnya dari sini kan 270.000. Nah, sedangkan yang sebenarnya itu transaksi nomor 4, 5B sama 7 itu dijumlahkan jadinya 290.000. Makanya di sini itu 290.000. 270 dikurang 290.000 berarti 20.000. Nah, supaya balance berarti selisih overheadnya itu letaknya di debit. Nah, ketika biaya overhead yang sebenarnya ini lebih besar daripada yang dibebankan, itu berarti unfavorable. Kenapa unfavorable? Unfavorable berarti tidak menguntungkan. Hal ini karena anggaran kita di awal tahun, kita memperkirakan yang dibebankan ini adalah overhead yang dianggarkan. Kita memperkirakan bahwa itu kira-kira yang akan keluar itu duitnya 270.000. Ternyata pada kenyataannya yang sebenarnya kita keluar duit itu 290.000. Berarti kan kayak sejenis rugi gitu dong, tapi dia bukan rugi, lebih baik kita sebutnya sebagai unfavorable. Jadi sebesar 20.000. Jadi kalau misalnya letaknya di debit itu berarti dia unfavorable. Biaya overhead yang sebenarnya lebih besar daripada yang dibebankan. Kemudian selisih overhead ini kan selisih overhead kan di debit. Berarti ketika kita tutup dia dikreditkan 20.000. Debitnya itu harga pokok penjualan nih, harga pokok penjualan. Nah, kalau selisih biaya overhead-nya ini nanti dikredit, berarti selisih biaya overhead pas ditutup nanti letaknya di debit, sedangkan kreditnya adalah harga pokok penjualan. Itu kalau seandainya selisih biaya overhead itu letaknya di kredit pas transaksi nomor 13, pas jurnal penutup nomor 13. Untuk postingnya itu kan ini selisih 20.000 kan, 20.000. Ini berarti kan selisihnya tadi taruhnya di debit kan, di debit lebih besar. Berarti nanti itu nih harga pokok penjualannya pas ditutup kan ini pas ditutup kan itu karena ini lebih besar 20.000 di debit, pas ditutup letaknya di kredit. Berarti pas ditutup ke harga pokok penjualan itu debitkan di sini 20.000 harga pokok penjualan. Kemudian kalian bikin panahnya. Ini panahnya yang warna oranye. Alhamdulillah, kita selesai nih ngejurnal sama bikin arus biayanya. Nah, sekarang langkah terakhir, mari kita susun laporan harga pokok produksi dan laporan laba ruginya ya. Yuk! Bikin laporannya ya, seperti biasa. Ini judul laporannya.
di mana baris pertama itu nama perusahaan, kemudian judul laporan, dan yang ketiga periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2020. Karena kita bikin laporannya tiap bulan, makanya untuk bulan yang berakhir. Kemudian seperti biasa kita masukin persediaan bahan baku langsung awal sebesar 100.000. Nah, 100.000 itu kan tadi di awal di sini kita lihat 100.000. Nah, berarti 100.000. Kemudian pembelian bahan baku langsung. Pembelian bahan baku langsung itu 800.000 yang kita beli tadi di soal nomor 1. Kemudian persediaan bahan baku yang tersedia untuk digunakan berarti 100.000 tambah 800.000 sama dengan 900.000. Nah, itu harus sama dengan 100.000 tambah 800.000, 900.000. Nah, sama kan? Kemudian persediaan bahan baku akhir dikurang 300.000 rupiah. Nah, 300.000 itu dapatnya dari ini 100.000 tambah 800.000 itu 900.000. Kemudian ini 600.000, berarti saldonya itu nanti sisanya 900 dikurang 600 sama dengan 300 di debit sisanya. Ini berarti 300.000 dapatnya dari sana. Kemudian berarti biaya bahan baku langsung sama dengan 900 dikurang 300 dapatnya 600.000. 600.000 itu sama dengan ini 600.000. Kemudian 600.000 yang dioper ke sini, 600.000. Kemudian 600.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 300.000. 300.000 yang ini tadi 5B ya kan, biaya tenaga kerja langsungnya. Kemudian 600.000 tambah 300.000 ditambah biaya overhead yang dibebankan. Jadi kita pakainya di sini biaya overhead yang dibebankan, bukan biaya overhead yang sesungguhnya. Nah, di sini biaya overhead yang dibebankan itu nilainya 270.000, sedangkan kalau di yang sebenarnya itu 290.000. Jadi kita makainya yang dibebankan 270.000. Nah, di sini 270.000. Kemudian berarti biaya produksi tahun berjalan itu adalah 600.000 ditambah 300.000 ditambah 270.000 sama dengan 1.170.000. Nah, itu biaya produksi tahun berjalan. Kemudian ditambah sama persediaan barang dalam proses awal itu 150.000. Nah, proses awal itu kan ini tadi. Nih. Persediaan dalam proses awal ini yang pertama tadi kan 150.000. Nah, 170.000 ditambah 150.000 itu akan menghasilkan biaya produksi yang dipertanggungjawabkan 1.320.000. Kemudian dikurang sama persediaan barang dalam proses akhir. Persediaan barang dalam proses akhir itu nanti dapatnya dari 150.000 ditambah 600.000 ditambah 300.000 ditambah 270.000 nanti dikurangi sama 1.100.000. Ya, itu akan menghasilkan nilai 220.000. Kemudian harga pokok produksinya berarti 1320.000 dikurang 220.000 sama dengan 1.100.000. 1.100.000 itu nilainya sama dengan yang dioper ke persediaan barang jadi ini. Kemudian udah selesai kan ini laporan harga pokok produksi. Sekarang kita bikin laporan laba ruginya. Ini laporan laba rugi seperti biasa, penjualannya 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu dari soal tadi kita ada penjualan ini 1.200.000. Nih, penjualan 1.200.000. Yang ini. Perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebanyak 80 unit sebesar nilainya 15.000 per unitnya. Nah, berarti itu dapat dari 1.200.000.
Ini asal dari 1.200.000. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan itu persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal ini kan yang 200.000. Kemudian ditambah sama harga pokok produksi 1.100.000. Nih. Yang ini 1.100.000. Berarti 200.000 tambah 1.100.000 dapatnya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual, dapatnya 1.300.000. Kemudian dikurangi sama persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir itu adalah 200.000 ditambah 1.100.000 dikurang 860.000. Nah, itu nanti dapatnya 440.000, sehingga harga pokok penjualan sebelum disesuaikan itu adalah 860.000. 1.300 dikurang 440.000 sama dengan 860.000. 860.000 nanti itu hasilnya sama ini yang dimasukkan ke harga pokok penjualan, harus sama nanti. Kemudian penyesuaiannya, selisih biaya overhead. Tadi kan ada selisih biaya overhead. Selisih biaya overhead kita itu tadi kan unfavorable kan, unfavorable. Kalau dia unfavorable berarti yang sebenarnya itu lebih besar daripada yang dibebankan. Tidak menguntungkan berarti nilainya 20.000. 20.000 disesuaikan itu akan menambah harga pokok penjualan sebelum disesuaikan. Jadi 860.000 ditambah 20.000 dapatnya 880.000. Nah, kalau misalnya selisih biaya overhead ini adalah favorable atau menguntungkan, itu dia nggak ditambah, melainkan dikurang. Misalkan ini favorable atau menguntungkan, berarti 860 dikurang 20.000 itu jadinya 840.000 di sini. Kalau misalnya ini adalah favorable. Kalau misalnya favorable yakni di mana OH yang dianggarkannya itu lebih besar daripada OH yang dibebankannya itu, maksudnya favorable itu adalah apabila OH yang dibebankan itu lebih besar nilainya daripada OH yang sebenarnya. Itu berarti favorable. Atau nanti selisih biaya overheadnya ini letaknya itu di kredit. Itu berarti favorable. Kalau dia favorable berarti dia 860.000 dikurang 20.000 dapatnya 840.000. Nah, sekarang kan ini unfavorable. Berarti kalau di unfavorable berarti 860 ditambah 20.000 dapatnya 880.000. Berarti dia penambah. Jadi 1.200.000 dikurang 880 dapatnya laba kotornya 320.000. Kemudian kita masukin beban operasi 25.000 tambah 55.000 dapatnya 80.000. 320 dikurang 80.000 sama dengan laba operasinya 240.000. Beban pemasaran sama beban ADM ini dari soal ini mana ya? Ini dari soal nih kan. Ini beban pemasaran sama beban ADM dan umum. Selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore!